Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Pada dini hari 21 Desember 2025, Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina melancarkan operasi sabotase rahasia terhadap pangkalan udara Lipets, salah satu fasilitas penting Angkatan Udara Rusia. Rekaman yang dirilis kemudian memperlihatkan pasukan khusus Ukraina berhasil menyusup ke area bandara, melewati sistem keamanan, dan masuk ke dalam hanggar pesawat tanpa terdeteksi. Dalam video tersebut, tampak dua jet tempur Rusia dengan nomor lambung 12 dan 82, masing-masing merupakan Su-27 dan Su-30. Pasukan Ukraina dilaporkan masuk hingga kokpit, lalu membakar badan pesawat dari dalam. Api membesar dengan cepat, disertai bola api terang dan ledakan-ledakan kecil. Dari kondisi fisik pesawat, kedua jet tempur tersebut dipastikan tidak lagi dapat diperbaiki atau dioperasikan. Setelah misi selesai, pasukan khusus Ukraina mundur secara senyap, tanpa korban maupun jejak yang tertinggal. Menurut sumber intelijen Ukraina, persiapan operasi ini memakan waktu sekitar 2 minggu, termasuk pengamatan rute patroli, jadwal penjaga, dan celah dalam sistem pengawasan pangkalan. Kerugian Rusia diperkirakan mencapai sekitar 100 juta dolar AS. Operasi di Lipets bukan insiden tunggal. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina mengintensifkan serangan udara berbasis drone ke berbagai pangkalan militer Rusia. 20 Desember 2025, Dinas Keamanan Nasional Ukraina melancarkan serangan drone Alpha ke pangkalan udara Belbek, semenanjung Crimea. Serangan ini menghancurkan dua jet tempur Su-27 Rusia. 12 Desember 2025, drone Ukraina kembali menyasar Crimea, kali ini menghantam pesawat angkut militer An-26 serta sistem radar bandara. Serangan malam hari tersebut terekam jelas, memperlihatkan satu unit An-26 hancur total. Pesawat An-26 merupakan tulang punggung transportasi militer era Soviet dan Rusia. Diproduksi sejak 1960-an, dengan total lebih dari 1.400 unit. Pesawat turboprop bermesin ganda ini mampu mengangkut hingga 40 personel militer. Rentetan kecelakaan fatal Angkatan Udara Rusia. Di luar serangan Ukraina, masalah internal Angkatan Udara Rusia juga semakin mencolok. Pada 9 Desember 2025, sebuah pesawat angkut berat An-22 milik Kementerian Pertahanan Rusia jatuh saat uji terbang pasca perawatan di Oblast Ivanovo. Seluruh 7 awak tewas setelah pesawat hancur di udara dan puing-puingnya tersebar di daratan serta perairan sekitar. An-22 yang dikembangkan oleh Antonov pada 1960-an dan melakukan penerbangan perdana pada 1965 mampu mengangkut hingga 80 ton kargo. Karena usia dan masalah perawatan, model ini resmi dipensiunkan pada 2024 dan pesawat yang jatuh tersebut merupakan unit An-22 terakhir Rusia yang masih aktif. Ledakan mobil jenderal Rusia, pola pembunuhan terarah. Masih pada malam 21 Desember 2025, media Rusia melaporkan ledakan kendaraan dinas milik Salfarov, Kepala Biro Pelatihan Tempur Angkatan Bersenjata Rusia. Ledakan terjadi pada pagi hari setelah bom rakitan yang dipasang di bawah Kia Sorento miliknya meledak sesaat setelah mesin dinyalakan. Salfarov tewas di tempat. Salfarov dikenal luas sebagai perwira senior yang terlibat dalam Perang Chechnya serta memimpin operasi Rusia di Suriah 2005 hingga 2016. Dalam 1 tahun terakhir, Ukraina disebut beberapa kali melakukan operasi pembunuhan terencana terhadap jenderal Rusia di Moskow. Desember 2024, Letnan Jenderal Kirillov, Komandan Pasukan Pertahanan Nuklir, Biologi dan Kimia Rusia, tewas akibat bom di skuter listrik. April 2025, Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, Wakil Kepala Departemen Operasi Staf Umum Rusia, tewas akibat bom mobil. Presiden Vladimir Putin kala itu menyebut insiden-insiden tersebut sebagai kegagalan serius aparat keamanan Rusia. Garis depan memanas, Red Army Village tak jatuh. Perhatian publik ini tertuju pada Red Army Village Krasnohorivka di Donbas. Hingga 22 Desember 2025, Rusia masih menguasai wilayah selatan rel kereta api, namun bagian utara kota tetap dipertahankan Ukraina. Dalam wawancara 22 Desember, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa situasi medan perang relatif tidak berubah dibanding sebulan sebelumnya. Rusia menempatkan sekitar 1.100 personel di dalam kota, tetapi tidak mencatat kemajuan berarti. Rekaman lapangan menunjukkan pertempuran artileri intens dengan Ukraina terus melakukan tembakan balasan. Pada hari yang sama, Brigade ke-46 Ukraina
merilis video drone berpengeras suara yang menjatuhkan 6 drone Rusia hanya dengan 1 unit. Batalion Azov memperlihatkan keberhasilan menggagalkan serangan mekanis Rusia ke arah Dobropilia. Ukraina melaporkan kehancuran 6 tank Rusia, 10 kendaraan tempur infanteri, 5 APC, 1 kendaraan lapis baja perbaikan. Menariknya, Rusia juga mengerahkan kendaraan ATV, namun 10 dari 11 unit berhasil dihancurkan. Kesimpulan, lebih dari 2 tahun pertempuran, Rusia belum mampu merebut Red Army Village sepenuhnya. Meski Putin terus menolak gencatan senjata dan yakin Donbas bisa direbut seiring waktu, realitas di lapangan menunjukkan stagnasi. Dengan sistem pertahanan Ukraina yang masih utuh, serta kota-kota strategis seperti Slaviansk dan Yansk di belakangnya, ambisi Rusia untuk menguasai Donbas sepenuhnya kian tampak sebagai tujuan yang sulit diwujudkan secara militer. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.